Oke, selamat sore. Selamat sore. Suara saya kedengaran? Ya, Ci. Selamat Sore, sore, Ci. Ci. Oke, terima kasih. Sore, Ci. Kita mulai kuliah hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Selamat bergabung untuk teman-teman mahasiswa dari universitas lain selain yang dari Unima. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat ya, masih melanjutkan materi modul 6 tentang standar-standar keselamatan konstruksi. Kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu tentang komunikasi keselamatan konstruksi, kemudian pengenalan tentang K3, dan yang terakhir adalah, suara saya kedengaran ya? Dan yang terakhir adalah tentang APD dan APK. Nah, di dalam materi kali ini saya akan menyetel beberapa video, kita akan nonton bareng, tapi teman-teman ada tugasnya tolong memperhatikan, dan kemudian nanti sebelum video nanti ada item-item yang akan saya sampaikan, tugas dari teman-teman dalam mengamati video itu apa yang harus dibuat catatan singkat gitu ya. Nanti tugasnya akan dikumpul. Ini termasuk tugas kecil dan penilaiannya termasuk pada 5% kehadiran ya. Terus selanjutnya kan kita ada tugas untuk survei ke proyek-proyek konstruksi ya. Jadi saya minta tolong ketua kelas, Encik maunya sih dekat-dekat aja sih, kalau ada proyek Unima aja yang menjalankan K3. Tapi teman-teman ada yang lihat nggak ada proyek nggak di kampusnya kita? Di Unima. Iya, Ci. Di Gedung Pancasila, Ci. Ya cocok banget itu. Itu kan termasuk proyek yang Iya, cukup besar ya. Nanti iya. di situ nggak tahu ya pimpronya siapa ya. Iya, Ci. Belum tahu, Ci. Oh ya, nanti berarti Enci kasihkan konsep suratnya. Terus dia Iya, sudah Ci. diurus dari sekarang supaya ketika kita turun ke lapangan nggak repot lagi ngurus surat ya. Jangan kayak Oh, iya, lalu-lalu Ci. Enci harus telepon PD1 dan lain, tapi kalau ini nggak enak kan, merepotkan orang juga. Kalau kita ikut prosedur kan tidak perlu suruh minta cepat-cepat kan, nggak terlalu masalah. Nanti Enci kirim konsepnya ya. Ya, Siap, Ci. suratnya. Baiklah, nanti sebentar selesai materi ini baru kita teman-teman kelompok 1 presentasi ya. Terima kasih, mari kita ikuti materinya kali ini. Close dulu kameranya. Komunikasi keselamatan konstruksi. Dalam materi ini kita akan menemukan istilah-istilah baru seperti induksi, tapi jika teman-teman sudah mengontrak mata kuliah filsafat ilmu, nah di situ juga ada istilah induksi, yaitu dalam penarikan kesimpulan gitu ya. Kemudian jika teman-teman dari jurusan IPA waktu SMA, maka ketika materi pelajaran tentang magnet gitu, kita juga membicarakan tentang induksi. Nah, mari kita lihat pengertian induksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, induksi berarti metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum. Jadi berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Ya. Atau penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. Nah, itu mungkin pengertian itu mirip dengan pengertian yang kita peroleh pada mata kuliah filsafat ilmu, kemudian tentang proses berpikir, tentang penarikan kesimpulan gitu ya.
Sedangkan yang kita tahu dengan background ilmu fisika, terutama ketika mempelajari materi magnet, maka proses induksi itu adalah proses pembangkitan tenaga listrik atau elektrik di dalam sirkulasi tertutup oleh gerak atau arus magnetik melalui gerak putar gitu ya. Ambilkan contoh yang lebih sederhana, mungkin teman-teman dulu pernah tahu magnet, terus magnet tersebut digosokkan pada besi dan besi tersebut akhirnya juga akan bersifat seperti magnet ya, walaupun besi tersebut lama-kelamaan bisa hilang juga sifat magnetiknya. Nah, seperti itulah mungkin dengan istilah induksi pada materi kali ini. Istilah induksi jika dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas ini lebih cenderung ke makna bahwa proses mempengaruhi orang lain untuk memiliki pemikiran atau pemahaman terhadap sesuatu menjadi sama dengan kita. Mari kita perhatikan materi ini. Ini ada pengertian tentang induksi keselamatan konstruksi. Saya minta tolong mahasiswa untuk bantu membacakannya. Induksi keselamatan konstruksi. Adapun pengertiannya, induksi keselamatan konstruksi adalah penjelasan dan pengarahan tentang keselamatan konstruksi yang berkaitan dengan metode pelaksanaan, potensi bahaya, pengendalian bahaya, tanggap darurat, dan cara-cara penyelamatan pada kegiatan. Terima kasih sudah dibantu membacakan. Nah, jadi dalam induksi keselamatan konstruksi atau komunikasi keselamatan konstruksi ini ada minimal 5 poin yang utama, yaitu yang pertama tentang metode pelaksanaan, kemudian yang kedua tentang potensi bahaya, kemudian yang ketiga pengendalian bahaya, yang keempat tanggap darurat, dan yang kelima adalah cara-cara penyelamatan pada kegiatan. Jadi dalam hal ini mulai dari perencanaan gitu ya, dari penentuan metode pelaksanaan, kemudian penentuan atau penginventarisir potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi pada proses pelaksanaan pekerjaan, kemudian bagaimana pengendalian terhadap bahaya tersebut. Jadi setelah kita mengetahui potensinya apa, bagaimana pengendaliannya, kemudian bagaimana ketika bencana itu terjadi gitu ya, tapi amit-amit semoga tidak terjadi, tapi kita sudah siap gitu, kita sudah tanggap terhadap bencana. Jadi tanggap darurat bencana, dan kemudian bagaimana cara-cara penyelamatan pada kegiatan ya. Nah, hal-hal ini secara keseluruhan itu perlu disampaikan kepada seluruh anggota atau seluruh personil yang menjadi bagian dari pekerjaan konstruksi. Jadi digunakan istilah induksi agar supaya dari yang membuat, merencanakan, dan pelaksana itu ketika proyek itu dilaksanakan memiliki pemahaman yang sama gitu ya. Jadi mereka bisa tahu gitu, misalnya jika terjadi bencana, siapa-siapa yang bertugas untuk menjadi leader, kemudian yang melakukan tindakan-tindakan pertama, kemudian apa yang harus dilakukan, alat-alat apa yang harus digunakan, di mana tempat penyimpanannya, bagaimana cara menghubungi bantuan dari luar, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ini ada contoh, kita saksikan bersama.
Ya, kita tinggalkan videonya, kita lanjut ke slide berikut, yaitu tentang jenis-jenis induksi keselamatan konstruksi yang terdiri dari 3 macam induksi. Yang pertama adalah induksi umum, yang kedua induksi lokal, dan induksi tamu. Mari kita lihat pengertian masing-masing induksi tersebut. Yang pertama, induksi umum, yaitu penjelasan dan pengarahan tentang keselamatan konstruksi yang bersifat umum yang diberikan kepada karyawan atau pekerja baru atau karyawan pekerja yang kembali setelah berpindah dari kegiatan konstruksi lain. Selanjutnya, induksi lokal. Induksi lokal adalah penjelasan dan pengarahan tentang keselamatan konstruksi yang bersifat khusus atau spesifik yang diberikan kepada karyawan baru yang telah mengikuti induksi umum dan karyawan mutasi atau pindahan dalam perusahaan yang sama. Induksi tamu. Induksi tamu adalah penjelasan dan pengarahan tentang keselamatan konstruksi secara singkat yang diberikan khusus untuk tamu atau pengunjung proyek. Slide berikut tentang tata cara induksi keselamatan konstruksi. Saya minta bantuan mahasiswi untuk membacakannya. Selanjutnya ada tata cara induksi keselamatan konstruksi. Yang pertama, induksi keselamatan konstruksi harus diberikan pada karyawan, pekerja, dan juga tamu. Yang kedua, induksi harus dilakukan di ruangan atau di tempat khusus. Yang ketiga, bahan atau materi harus tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah peserta dan jenis induksi. Yang keempat, alat bantu untuk mempermudah dan memperjelas penyampaian materi induksi harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi yang ada di lokasi. Yang kelima, setiap peserta induksi harus mengisi daftar hadir dan daftar periksa. Yang keenam, daftar periksa yang telah ditandatangani peserta dan juga penyaji induksi diarsipkan oleh unit keselamatan konstruksi. Yang ketujuh, hasil induksi didokumentasikan oleh perusahaan. Dan yang kedelapan, jenis induksi keselamatan konstruksi adalah induksi umum, induksi lokal, dan induksi tamu. Terima kasih. Jadi seperti video yang kita tonton tadi, yaitu ada simulasi darurat, tanggap darurat, itu juga merupakan salah satu contoh dari induksi. Nah, selanjutnya ini adalah tata cara induksi umum. Saya minta bantuan mahasiswa untuk membacakan. Persilahkan. Baik, Ci. Induksi umum. A. Induksi harus diberikan kepada karyawan atau pekerja baru yang akan melakukan pekerjaan di proyek. B. Induksi dilakukan oleh orang yang berkompeten yang diberi wewenang oleh perusahaan. C. Topik materi induksi harus dimasukkan dalam suatu daftar periksa dan akan menjadi acuan bagi pelaksana induksi. Topik tersebut sekurang-kurangnya mencakup 1. Hak dan kewajiban karyawan dan pengusaha dalam hal keselamatan konstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Kebijakan dan SMKK perusahaan. 3. Peraturan Umum Keselamatan Konstruksi Perusahaan. 4. Prestasi SMKK dan pengalaman kegagalan sistem atau kecelakaan konstruksi. 5. Gambaran umum kegiatan proyek dan struktur organisasi proyek. 6. Prosedur penanganan gawat darurat, nomor telepon, komunikasi saluran radio. 7. Prosedur evakuasi dan tempat berkumpul bila ada kebakaran dan atau keadaan darurat. Dan yang nomor 8, denah lokasi proyek dan ruangan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Induksi diakhiri dengan evaluasi tertulis dan diberikan kartu identitas pekerja. Peserta dan penyaji induksi menandatangani daftar periksa. Selanjutnya, tata cara induksi tamu. Selanjutnya, induksi tamu. Induksi tamu dilakukan saat tamu akan masuk ke daerah kerja. Induksi untuk tamu diberikan oleh petugas keselamatan konstruksi atau petugas lain yang ditunjuk.
Topik atau materi induksi dimasukkan dalam suatu brosur yang disediakan khusus untuk petunjuk tamu yang mencangkup. Yang pertama, gambaran ujung proyek. Yang kedua, kebijakan perusahaan atau proyek tentang keselamatan konstruksi. Yang ketiga, kewajiban tamu selama berada di lingkungan proyek. Dan yang keempat, tempat berkumpul bila ada kebakaran dan fasilitas lainnya. Para tamu tersebut selalu didampingi oleh pengawas daerah kerja atau orang yang ditunjuknya bila tamu tersebut hendak ke lapangan. Tamu yang sudah mendapat induksi diberikan tanda pengenal tamu atau visitor. Jika teman-teman pernah survei berkunjung ke proyek gitu ya. Nah, untuk perusahaan yang baik, perusahaan konstruksi yang baik, dia akan memberikan induksi tamu kepada orang-orang yang berkunjung ke proyek tersebut. Ya, saya kira ini sudah jelas. Kita lanjut ke slide berikut. Berikut ini membahas tentang safety morning talk, yaitu pertemuan keselamatan pagi hari. Tujuan kegiatan ini adalah pertama, penjelasan informasi keselamatan konstruksi secara periodik ke seluruh tingkatan pekerja. Yang kedua adalah semua potensi sumber bahaya dan penyakit yang berada pada lingkungan pekerjaan diidentifikasi dan diantisipasi. Yang ketiga, meningkatkan pemeliharaan pembiasaan kondisi keselamatan konstruksi yang aman, sikap dan perilaku kerja bermutu dan efisien serta konsisten. Selanjutnya ada yang disebut pertemuan kelompok pekerja atau toolbox meeting. Untuk tujuannya, saya minta bantuan mahasiswa untuk membacakan. Baik, tujuan 1. Mengadakan penjelasan informasi keselamatan konstruksi harian atau mingguan tergantung kondisi di lapangan. Melalui pertemuan kelompok kecil pekerja, semua potensi sumber bahaya yang berada di bawah pekerjaan-pekerja tersebut diidentifikasi. Kedua, meningkatkan pemeliharaan kondisi keselamatan konstruksi yang aman, sikap dan perilaku kerja bermutu dan efisien. 10 tips toolbox meeting. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, ringkas padat. Yang keempat, wewenang. Yang kelima, relevan. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, pertanggungjawaban. 8, penyederhanaan. Yang ke-9, tanya jawab. Dan yang ke-10 adalah rekaman atau dokumentasi. Selanjutnya adalah pedoman pelaksanaan pertemuan kelompok pekerja atau toolbox meeting. Mari kita lihat pedoman pelaksanaannya. Pertama, uraian aktivitas, yaitu pertemuan kelompok pekerja dapat dilaksanakan kapan saja atau sewaktu-waktu dengan durasi waktu pertemuan cukup pendek, berkisar 10-15 menit saja atau lebih. Dan tempat pelaksananya aja di mana saja, di lokasi tempat lapangan atau kerja atau lapangan. Terus habis itu pertemuan kelompok pekerja harus dilaksanakan pada pekerjaan dengan risiko keselamatan sedang atau besar, yang lebih utama dapat dilaksanakan setiap hari. Setelah itu pelaksanaan pertemuan kelompok pekerja dilaksanakan dengan teliti atau akurat, sederhana sejalan dengan aktivitas harian. Semua peringatan keselamatan konstruksi harus ditekankan dalam pelaksanaan pekerjaan ke semua tingkatan pekerja. Semua masalah di atas harus berbasis identifikasi potensi sumber bahaya. Untuk itu, penanggung jawab itu dipimpin oleh petugas keselamatan konstruksi atau mandor yang sudah dilatih. Dengan keterangan anggota pertemuan kelompok pekerja adalah kelompok pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung di lapangan. Aktivitas kedua itu adalah semua permasalahan keselamatan konstruksi mencakup proses kerja, metode kerja, dan progres keselamatan konstruksi atau hasil pertemuan pagi didiskusikan atau dibicarakan di pertemuan kelompok pekerja.
Habis itu semua supervisor harus membantu menetapkan topik-topik keselamatan yang berbasis identifikasi potensi sumber bahaya dalam lingkaran kegiatannya dan atau terhadap kejadian atau peristiwa yang cenderung mengarah ke kondisi kecelakaan kerja dan atau telah terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakannya. Sama lagi penanggung jawab dan keterangannya sama seperti nomor 1. Dan yang ketiga, 1. Pertemuan kelompok pekerja dapat berupa penjelasan kondisi yang berbahaya dari setiap pekerjaan, penyimpangan keadaan yang ditemukan saat inspeksi keselamatan konstruksi, insiden atau kecelakaan yang dijelaskan, maksud dan tujuan pencegahannya. Nomor 4, instruksi dan informasi dari kepala proyek, unit keselamatan konstruksi dan pemberi pekerjaan. Dan yang terakhir, peraturan dan ketetapan perundang-undangan dengan penanggung jawabnya yang sama dan keterangan yang sama. Nah, ini adalah 5 elemen keselamatan konstruksi. Yang pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi. Meliputi pertama, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal. Kedua, organisasi pengelola SMKK. Yang ketiga adalah komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi tenaga kerja. Yang keempat adalah supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan. Yang kedua adalah perencanaan keselamatan konstruksi, meliputi IBPRPP. Yang kedua adalah rencana tindakan keteknikan, manajemen dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program, dan pemenuhan standar serta peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi. Yang ketiga, dukungan keselamatan konstruksi, meliputi sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya. Kemudian kompetensi tenaga kerja, kemudian kepedulian organisasi, kemudian manajemen komunikasi, dan yang terakhir adalah informasi terdokumentasi. Keempat adalah operasi keselamatan konstruksi, meliputi perencanaan implementasi RKK, pengendalian operasi keselamatan konstruksi, kemudian kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat, investigasi kecelakaan konstruksi. Yang kelima adalah evaluasi kinerja penerapan SMKK. Poin ini meliputi pemantauan atau inspeksi, audit, evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Nah, sekarang kita tiba pada topik yang keenam, yaitu mengenal K3. Tujuan, lambang, dan pendekatan K3. Pendekatan K3 dimulai dengan pendekatan filosofis. Ini adalah hampir bagian terakhir dari modul 6. Saya minta bantuan mahasiswa untuk membacakan 2 slide terakhir ini. Pendekatan filosofis. Suatu upaya pemikiran dan penerapan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah dan rohaniah tenaga kerja dan manusia pada umumnya, termasuk hasil karya dan budayanya untuk meningkatkan kesejahteraan, kelangsungan, pembangunan. Setelah itu pendekatan kemanusiaan. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban dan keluarganya. Nah, K3 ini melindungi pekerja dan masyarakat. K3 sendiri ini adalah bagian dari HAM dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Pendekatan ekonomi. K3 mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Pendekatan hukum. K3 melindungi hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Maka para pihak
terikat dengan hak dan kewajiban hukum yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan atau UU PP Permen, standar dan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Pendekatan keilmuan. Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya yang dikembangkan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Lambang K3. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti makna tanda palang: bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Arti dari roda gigi: bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti dari warna putih adalah bersih dan suci. Arti warna hijau: selamat, sehat, dan sejahtera. Dan arti 11 gerigi itu adalah pada bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi makna dari 11 gerigi itu diambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang terdiri dari 11 bab. Saya kira itu sudah sangat jelas. Dan untuk tugas, coba dicari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan dipelajari isinya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang APD dan APK. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan video simulasi tanggap darurat pada proyek konstruksi saat terjadi kebakaran. Mari kita saksikan bersama. Tugas teman-teman dalam menyaksikan video ini adalah mencatat atau menginventarisir urut-urutan tindakan tanggap darurat bencana saat terjadi bencana kebakaran di proyek konstruksi. Kemudian teman-teman melihat atau mencatat siapa-siapa saja yang harus tanggap dan membantu proses tanggap darurat tersebut, serta sebutkan tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing yang terlibat dalam bencana tersebut serta petugas K3.
apabila ada kebakaran di proyek ya, harus menuju titik kumpul. Titik kumpul kita ada di depan proyek ya. Karena apa? Karena kondisi kita nggak memungkinkan untuk titik kumpul ada di dalam proyek ya. Kita taruh di luar proyek. Terus untuk absensi ya, apabila terjadi kebakaran ya, jangan sampai ada pekerja-pekerja dari Subkan Mandor itu ketinggalan ada di proyek ya, atau mungkin terjebak kebakaran. Makanya kita absen, Pak. Absen sesuai surat izin bekerja yang Bapak Subkan Mandor itu membuat setiap harinya ya. Jadi ini perlu Bapak ketahui, pentingnya surat izin itu pada saat kondisi darurat ya. Kenapa harus real, harus sesuai data namanya, yaitu penting ya. Apabila terjadi kondisi darurat kebakaran atau gempa bumi ya, untuk mendeteksi atau mendata teman-teman yang ada di proyek saya selalu surat izin bekerja seperti ini ya. Jadi yang minta tolong setiap pertemuan atau program kerja HSE kita sampaikan pentingnya surat izin bekerja itu pada saat kondisi darurat seperti ini ya. Jadi bapak-bapak paham ya, apabila terjadi kondisi darurat harus lari kemana? Paham ya? Harus lari ke titik kumpul ya. Apabila terjadi darurat gempa bumi ya, harus berlindung terlebih dahulu ya. Ini bedanya tanggap darurat kebakaran dan gempa bumi ya. Kalau kebakaran ini penanganan kebakaran langsung memadamkan titik api ya. Terus tim evakuasinya harus mengevakuasi teman-teman ke titik kumpul ya. Jadi ada tim khusus, Pak ya. Kita sudah membuat struktur organisasi tim khusus untuk penanganan tanggap darurat ya. Intinya itu. APD dan APK. APD atau alat pelindung diri adalah setiap sarana pelindung bagi diri pekerja yang wajib digunakan untuk melindungi tubuh dari paparan bahaya secara langsung ketika melakukan pekerjaan. Antara lain, topi pelindung kepala, pelindung mata atau spectacles goggles, pelindung mulut dan hidung, masker, pelindung telinga, earplugs, pelindung atau sarung tangan, safety glove, selempang penahan tubuh, full body harness, sepatu pelindung kaki, safety shoes, rompi keselamatan, dan lain-lain. Berikut ini penjelasan lebih terperinci beberapa alat pelindung diri. Alat pelindung kerja atau APK adalah semua sarana pelindung bagi para pekerja terhadap paparan bahaya ketika melakukan pekerjaan, yaitu membuat kondisi selamat untuk bekerja. Antara lain, pagar pelindung tapi di ketinggian, pagar pelindung tapi tangga naik turun, safety barrier, concrete barrier, safety net, falling object protection, safety lifelines, railing jembatan kerja, dan lain-lain. Berikut ini contoh penggunaan APD dan APK.
materinya sudah selesai. Untuk modul 6 sudah selesai. Jika teman-teman belum subscribe, tolong bantu di-subscribe materi ini. Like dan komen agar supaya Enci tambah semangat membuat materi kuliahnya. Selanjutnya, jangan lupa klik lonceng notifikasi agar supaya teman-teman dapat notifikasi jika ada materi yang baru ya. Sekarang kita absen dulu. Tolong buka kameranya, open cam please. Ini yang hadir 13 orang ya. 12 orang. Azalia Solak tadi terlambat sekali ya, sudah 45 menit mulai kuliah baru masuk. Kenapa ya? Kenapa? Kok baru terlambat masuknya? Silakan yang lain buka kameranya. Ada di jalan Ci tadi. Tapi baru masuk ya, 45 menit sudah terlambat. Oke, yang terlambat juga Efrain Langi dan Jirel ya. Tadi ada sama-sama dengan Delan Ci. Ada lihat pakai Dela PHP Ci. Oke. Tadi videonya bisa ngikuti nggak? Teman yang lain kok belum buka? Ini udah buka semua belum? Oke, Rio juga nggak datang ya? Kok tutup lagi? Kok hitam nggak kelihatan? Nah, itu baru dia kelihatan. Oke, saya screenshot ya. Senyum. 1, 2, 3. Wah, Azalia nggak gaya, nggak seru. Harusnya kayak lalu-lalu loh. Kayaknya lagi sakit. Oh, kasihan. Cepat sembuh ya. Nggak batal kan puasanya? Apa namanya? Ini kayaknya teman-teman semua yang kontrak sains juga ya. Tadi videonya terlalu cepat ya yang ada tugasnya terakhir. Tugasnya yang Enci sampaikan kedengaran kan? Agak terlalu cepat Ci tadi. Oh ya, nanti ditonton YouTube-nya aja ya. Memang Enci juga ternonton. Ternyata terlalu cepat. Nanti Enci segera posting videonya. Ini masih sempat presentasi nggak? Sudah siap kelompok 1? Hai, siapa itu? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap nggak kelompok 1? Siap, Ci. Oke. Materinya share sendiri bisa? Oh, bisa, Ci. Bisa? Bila kita share screen ya bisa, Ci, bisa. Oke. Nelva share screen ya. Iya. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri Nelva Nano, kemudian Azilna Solak dan Dela Puspita Buhungo. Selanjutnya materi yang akan kami presentasikan kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Tujuan pembelajaran yang pertama mampu menjelaskan kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Yang kedua, mampu menjelaskan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang ketiga, mampu menjelaskan situasi dan kondisi keselamatan konstruksi di Indonesia. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan aturan tentang keselamatan konstruksi di tempat kerja. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, strategi mengatasi permasalahan keselamatan konstruksi. Kemudian bagian A, kebijakan dan komitmen. Bagian B, komite keselamatan konstruksi. Yang pertama, latar belakang. Di sini ada diagram Venn, peraturan dan perundangan. Diagram Venn, peraturan dan perundangan. Yang pertama, KK atau keselamatan konstruksi. SMKK atau sistem manajemen keselamatan konstruksi. K4 atau standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Kemudian di sini ada
matriks sistem manajemen keselamatan konstruksi, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, menjamin yang pertama itu keselamatan keteknikan konstruksi, kemudian objek yang diselamatkan ada bangunan atau aset konstruksi, peralatan, dan material. Kemudian pencegahan terhadap kecelakaan konstruksi. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Objek yang diselamatkan, tenaga kerja konstruksi, pemasok, tamu, subpenyedia, pemilik proyek, dan pengguna jasa. Pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, keselamatan publik. Objek yang diselamatkan, masyarakat terpapar. Yang kedua, masyarakat sekitar proyek. Terus pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan kecelakaan masyarakat. Kemudian yang keempat ada keselamatan lingkungan. Objek yang diselamatkan lingkungan alam, lingkungan terbangun, lingkungan terdampak proyek, pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan kecelakaan masyarakat. Kemudian ada metode pencegahan. Di sini identifikasi bahaya, penilaian resiko dan peluang atau HIRAO, prosedur kerja aman, analisis keselamatan konstruksi atau AKK, RKK, RMPK, RKPPL, program mutu dan RMLP. Di sini ada perbedaan budaya berkeselamatan dulu dan sekarang. Teman-teman bisa melihat gambar yang sudah ada, penggunaan APD di masa dulu dan di masa sekarang. Di masa dulu itu mereka tidak menggunakan helmet dan banyak lagi. Di sini juga teman-teman bisa melihat baru di sini ada contoh tenaga kerja yang tidak mengutamakan keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tidak menggunakan alat-alat safety. Kemudian di sini ada kasus kecelakaan kerja pada sektor konstruksi. Data kecelakaan kerja sektor konstruksi pada tahun 2018 itu ada 2.311 dan pada tahun 2019 ada 2.212 dan mengalami penurunan sebanyak 4%. Kemudian kurang lebih 55.394 kecelakaan pada sektor konstruksi. Pertambangan sekitar 2,60%, kehutanan sekitar 3,80%, transportasi sekitar 5,30%, manufaktur sekitar 31,60%, konstruksi sekitar 32,00%, dan lainnya sekitar 20,70%. Ini sumber Jurnal Nasional 2009 halaman 18. Kemudian kebijakan PUPR terkait SMKK. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Kemudian pasal 841 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Pasal 841 ayat 4, SMKK merupakan pemenuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kemudian di sini ada petugas keselamatan konstruksi atau Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 petugas keselamatan konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi atau K3. Kemudian di sini ada jumlah petugas K3 konstruksi per balai konstruksi wilayah pada Januari 2016 sampai dengan Januari 2020. Teman-teman bisa melihat di sini total keseluruhan pengguna jasa itu ada 5.258 jiwa, terus penyedia jasa ada 10.262 jiwa dan jumlah keseluruhannya adalah 15.520 jiwa per 2016 sampai 2020.
Kemudian di sini ada jumlah petugas keselamatan konstruksi per Balai Jasa Konstruksi wilayah pada Februari 2020 sampai dengan 2021. Total keseluruhan pengguna jasa ada 1.525, penyedia jasa ada 4.716, dan jumlah keseluruhan pada Februari 2020 sampai Juli 2021 itu ada 6.286. Kemudian ada jumlah petugas K3 konstruksi per provinsi pada Januari 2016 sampai dengan 2021. Ini per 34 provinsi di Indonesia. Jadi total keseluruhannya pengguna ada 5.258, penyedia ada 10.262, dan total keseluruhan adalah 15.522. Data per 31 Januari 2020, sumber Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kemudian ada jumlah petugas keselamatan konstruksi per provinsi tahun 2020 sampai dengan Juli 2021. Di sini per 34 provinsi juga pengguna ada 1.525, kemudian penyedia ada 4.761, dan total keseluruhan pada tahun 2020 sampai 2021 itu ada 6.286. Kemudian di sini ada jumlah ahli K3 konstruksi per provinsi di Indonesia. Per 34 provinsi di Indonesia itu ahli muda ada 13.259, kemudian ahli media ada 10.002, kemudian ahli utama ada 889. Jadi total keseluruhan adalah 24.150. Data per 31 Januari 2020, sumber LPJKN. Selanjutnya akan disampaikan oleh Della Puspita Bungo. Della. Apa namanya, ini waktunya sudah habis. Apa kita mau tambah pertemuan lagi atau minggu depan aja? Mungkin minggu depan aja ya, karena kasihan yang mau buka puasa. Siap, Ci. Mau persiapan. Ya, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Oke? Iya, Ci. Boleh. Baik, terima kasih, Ci. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati. Terima kasih, Ci. Selamat sore. Semangat ya. Terima kasih, Ci. Sama-sama. Terima kasih, Ci. Terima kasih juga yang sudah kasih jempol. Sudah subscribe, Ci. Terima kasih. Minggu depan lagi kita ketemu. Semoga semua sehat-sehat ya. Minggu depan belum libur kan? Minggu depan belum libur ya? Depan sampai Senin tuh libur. Izin keluar, Ci. Oke, silahkan left group. Terima kasih. Ya, yang di jalan hati-hati.